Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video belajar forex dari awal. Pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan pengertian pips, lot, leverage, dan margin ya, dan ada tambahan pip value juga kan. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan cara menentukan atau menghitung losses yang sesuai dengan money management trading yang sehat. Yang mana pada saat kita membuka open posisi trade, setiap resiko yang kita tentukan sudah terukur selalu fix minus 1% dari total modal atau total saldo kita. Jadi penentuan lot size ini sangat berpengaruh, sangat penting ya bagi kita sebagai trader agar menghindari drawdown berlebihan yang tidak kita inginkan atau bahkan sampai margin call, yang mana itu adalah salah satu momok bagi semua trader ya. Oke, sebelum itu teman-teman masih ada yang masih ingat dengan video kita sebelumnya yang membahas pip value? Yang belum nonton videonya bisa tonton terlebih dahulu video penjelasan pip, slot, leverage, dan margin ya. Untuk link ada di deskripsi. Jadi pip value ini ada hubungan eratnya dengan bagaimana kita nanti akan menghitung atau menentukan losses ya. Untuk video kali ini kita contohkan dengan pip value per 0,01 lot ya. Ini sudah saya rangkum pip value-nya dari berbagai pair. Jadi teman-teman nanti bisa tinggal screenshot aja untuk di save ya. Jadi ketika teman-teman besok mau trading sendiri untuk menghitung lot size, tinggal nyontek aja biar simple gitu. Nah, jadi di sini saya tuliskan XXX USD. Itu artinya segala macam pair yang berlawanan dengan USD ya, pip value-nya selalu sama, 0,1 dolar. Kemudian di sini ada pair AUD dengan pips value 0,0686 dolar ya. Kemudian selanjutnya ada pair CAD atau CAD dengan pips value-nya 0,0731 dolar ya. Kemudian selanjutnya ada pair Swiss franc dengan pips value-nya 0,1055 dolar ya. Kemudian selanjutnya ada pair Japan Yen dengan pips value-nya 0,0933 dolar ya. Kemudian selanjutnya ada pair New Zealand dengan pips value-nya 0,0642 dolar ya. Kemudian yang terakhir di sini ada pair Euro GBP, yang mana di sini uniknya jarang kita temui pair yang berlawanan dengan euro maupun GBP ya. Jadi euro GBP aja di sini dengan pip value 0,127 dolar ya. Jadi sebenarnya apa aja sih yang diperlukan untuk menghitung lot size? Yang pertama, kita bisa tentukan resiko lossnya terlebih dahulu. Resiko loss yang kita gunakan di sini berdasarkan persentase ya. Jadi misalkan resikonya minus 1% dari modal atau minus 2% dari total modal kita. Tapi di sini saya rekomendasikan bagi pemula, saya sarankan maksimal minus 1% dari modal ya. Kemudian selanjutnya kita bisa menentukan letak entry dan letak stop loss-nya. Kita tentunya sudah punya suatu analisa sehingga kita bisa menentukan titik letak entry dan stop loss-nya. Buat apa? Ya tentunya buat mengetahui jarak antara entry dan stop loss ya. Lalu yang terakhir, kita tentukan risk and reward rasionya. Biasa sering disebut RR ya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu RR secara singkat ya. Jadi apa sih RR itu, atau apa sih risk and reward ratio itu, dan apa fungsinya, lalu kenapa trader wajib menggunakannya. Jadi risk to reward ratio adalah perbandingan batas resiko rugi dan target profit dalam setiap transaksi yang kita buat setiap kali membuka posisi trading ya. Contohnya di sini saya tuliskan RR 1/2, yang artinya apabila resikonya 1% maka profitnya pasti 2%. Apabila resikonya 10 dolar maka profitnya ya 20 dolar. Teman-teman bisa atur sendiri RR-nya, bisa 1/5, 1/3. Tapi aku saranin sih untuk RR ini minimal 1/2. Kemudian fungsinya dan kenapa trader wajib menggunakannya RR itu adalah untuk mengatur kerugian keseluruhan trade kita agar tetap bisa profit pada akhirnya. Sebagai trader kita tidak perlu takut menghadapi kerugian, karena toh semua trader pasti pernah dan akan mengalami rugi. Yang perlu kita takutkan adalah kerugian di luar batas dan rencana.
Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan RR untuk mengatur resiko rugi dalam trading ya. Selain untuk mengontrol kerugian, RR juga bisa membantu kita menghasilkan profit yang konsisten dalam jangka waktu yang panjang tentunya. Mungkin itu aja dulu ya pengertian dasar tentang RR. Besok di lain kesempatan saya akan menjelaskan secara detail tentang RR atau risk and reward ratio itu. Oke, langsung aja kita contohkan bagaimana cara menghitung lossnya. Di sini saya asumsikan dengan modal $1000 ya. Kemudian kita ambil 1%-nya untuk kita jadikan resiko trading atau resiko loss yang sudah kita hendaki ya. 1% dari 1000 atau minus 1% dari 1000 adalah $10 ya. Jadi resiko yang kita hadapi atau yang kita hendaki adalah minus $10, yang mana minus $10 ini adalah resiko dari open posisi yang kita lakukan apabila harga menyentuh stop loss. Sudah jelas ya berarti ya. Kemudian di sini saya akan contohkan dengan analisa suatu pair yang berlawanan dengan USD. Di sini saya menggunakan pair Euro USD ya. Seperti yang teman-teman perhatikan, saya ada sell limit Euro USD dengan jarak antara entry dengan stop loss sebesar 191 pipet ya, atau 19,1 pips ya. Yang mana masih belum paham apa itu pipet dan apa itu pips, bisa lihat di video sebelumnya tentang penjelasan pips, lot, leverage, dan margin ya. Untuk link ada di deskripsi. Oke, jadi $10 yang kita jadikan resiko lossnya tadi, kita bagi dengan jarak stop loss ya. Kita pakai yang satuan pipet ya, jadi biar lebih gampang ya. Jadi $10 kita bagi 191 ya, sama dengan 0,052356 sekian. Nah, jadi kita pakai 0,05-nya aja ya untuk sebagai lot gitu ya. Simpel kan? Jadi 0,05 ini adalah lotnya yang kita gunakan gitu. Jadi cara kerjanya, apabila teman-teman open posisi sell di sini dengan 0,05 lot, kemudian harga menembus stop loss, apapun yang terjadi sudah dipastikan teman-teman tidak mungkin mengalami kerugian lebih dari minus $10 ya. Nah kan kalau resikonya udah terukur, tapi rumus ini hanya berlaku untuk pair yang berlawanan dengan pair USD ya, seperti Euro USD, GBP USD, AUD USD, atau XAU USD atau Gold ya. Oke, contoh satu lagi ya, karena kita tadi sempat membahas pip value dari berbagai pair mata uang. Jadi kita pakai pair GBP New Zealand ya. Langsung aja ya kita. Jadi $10 kita bagi 182 sama dengan 0,05. Ini belum selesai ya, karena belum kita bagi dengan pips value-nya. Dari 0,05 kemudian kita bagi pips value-nya New Zealand ya, yaitu 0,0642. Lalu kita bagi 10, oke, sama dengan 0,07 lot. Jadi 0,07 lot ini adalah hasil dari perhitungan tadi ya. Kemudian pasti teman-teman ada yang bertanya ya, kenapa harus dibagi 10? Karena kita pakainya pipet ya. Jadi 182 pipet, bukan pips yang kita pakai. Sedangkan di sini untuk pips value-nya kita masih menggunakan pips, yang mana satu pips itu adalah 10 pipet. Maka dari itu kita bagi 10 agar memperoleh perhitungan yang sesuai. Jadi udah jelas ya teman-teman. Kesimpulannya adalah menghitung lot size, teman-teman semua akan lebih efektif tradingnya. Teman-teman semua jadi bisa atur sendiri resiko yang dikehendaki. Dengan begitu, yang udah nonton video ini sampai selesai tanpa skip-skip, saya harapkan jangan sampai ada lagi kasus MC lagi ya. Karena mustahil untuk MC kalau teman-teman semua ikut aturan-aturan yang udah saya jelaskan tadi, seperti resiko lossnya 1% dari modal ya, kemudian RR-nya minimal 1:2. Oke, mungkin sekian ya video penjelasan mengenai cara menghitung lot size. Terima kasih yang udah menonton video ini. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya.
like dan share juga ke teman-teman, terutama bagi trader pemula ya. Karena materi yang kita bahas barusan isinya daging semua. Pokoknya trader yang masih nggak tahu cara ngitung lot size wajib nonton pokoknya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.